Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Serta salam bakti cinta. Meneruskan obrolan kemarin, yaitu sholat dalam thariqah pada part 3 ini. Di mana kemarin arti sholat yaitu bersambung, menyambungkan diri, bersambung gelombang, bersambung frekuensi. Dalam hadis dikatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Sehingga sholat itu adalah setiap saat, tidak hanya sekali tempo. Jadi dalam setiap saat kita harus selalu bersambung dengan Allah. Dalam surat Ma'arij dikatakan as-sholatu musholin, al-musholin, sholat adalah alladzina hum ala sholatihim daimun. Ya. Itulah sholat yang terus menerus bersambung. Nah, bagaimana toh sholat yang terus menerus bersambung? Yaitu mereka yang merelakan hartanya untuk kepentingan memaklumatkan seluruh hartanya. Kita teruskan obrolan kali ini untuk memperjelas bagaimana sholat yang daimun ataupun untuk as-sholatu mi'rajul mukminin. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridho qamatlubi. Kesimpulan yang kemarin dibincangkan bahwa yang pertama, sholat itulah sambung atau kebersambungan atau masuk ke dalamnya. Kita pakai istilah eksakta, masuk ke dalam dimensinya, masuk ke dalam gelombangnya, masuk dalam induksinya, masuk ke dalam medannya, adalah masuk ya, yang lebih tepat mengarah untuk bisa memaknakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dengan satu jalan bahwa sholat yusolluna, solu itu adalah perubahan kata kerja atau penambahan kata kerja dari kata sholayasla masuk ke dalamnya. Walaupun nanti hasilnya adalah sholatan, jadi sholatan sholatun itu hasilnya bukan prosesnya ya, itu hasilnya atau bukan prosesnya. Jadi lagi sholatun sholatan adalah hasilnya bukan prosesnya, dan sholatan sholatun itu ternyata ada kata benda atau isim atau nominal jadian jadi bentukan, bukan kata benda asli. Oke, yang asli nanti adalah sholat, yang ala sholat, yang ala falah itu adalah yang asli ya. Oke, kita memperdalam tentang sholat, orang yang sholat ya, orang yang sholat yang intinya tadi kembalikan bahwa sholat itu adalah kebersambungan, yaitu kebersambungan dimensional, kebersambungan gelombangnya, kebersambungan lah. Kalau mau gampang ya istilah Jawa itu ada zaman Pak Harmoko dulu namanya sambung rasa, itu malah lebih gampang sebenarnya ya, cuma terlalu kasar kalau itu jadikan untuk mengartikan namanya, mengartikan untuk sholat untuk kasar ya. Tapi sekali lagi kalau ini kita bicara dari skup koridor thariqah, praktek thariqah ya, karena thariqah 100% praktek, di mana thariqah adalah jalan ke Tuhan atau jalan kembali ke Tuhan ya. Dan thariqah itu karena 100% praktek, yang ada adalah ini apa namanya, yang digambarkan adalah bagi yang penting gaya dan lagaknya, jadi bentuk berbuatnya bukan pada deskriptifnya ya.
Saya dulu mengejar ini karena saya dapat sekolah di sini, masuk ke Solawak ini karena saya dalam mengejar sanad sholat. Sholat yang benar ini kayak apa sih? Nah, nanti agak bincang-bincang sedikit dan agak sensitif sedikit ya. Tapi ini tadi praktek torikoh yang tidak bertorikoh itu sangat tidak bisa memahami karena sholat tidak bisa difahami dari deskripsi ya, dari deskripsi, tapi dari perjalanan mengadegankan, perjalanan mempraktekkan, perjalanan memperagakan, itulah baru bisa tahu. Dan itu peragaan-peragaan yang dijalankan oleh Rasulullah. Nah, kata krunya di awal adalah yang hari ini masih misteri, masih rahasia. Gerangan apa bentuknya yang Rasulullah itu sholatnya adalah kakinya bengkak ya, itu ya. Itu diartikan deskriptif macam-macam penafsiran secara spekulatif. Mohon maaf ini karena Rasulullah sholatnya panjang, berkepanjangan berhari-hari, berjam-jam, karena sholatnya kan bisa 2/3 malam, 2/3 malam ya kira-kira 5-6 jam, tidak mungkin seluruh 12 jam, nggak mungkin karena ketentuannya harus setengah, lebih sedikit atau kurang dari itu. Kalau surat Muzammil jadi tidak mungkin 8 jam full ya, nggak mungkin, dia paling 6 jam atau paling banyak 6 jam itu jam. Berdiri 6 jam kiranya, kalau kira lihat orang tentara itu berdiri berjam-jam itu juga nggak abuh ya, nggak bisa abuh, kecuali yang bengkak itu ada riwayat ini sakit apa itu, apa sakit jantung, mohon maaf kalau, atau sakit apa namanya ginjal, tapi tidak ada riwayat. Spekulasinya kan begitu. Tapi bagi orang yang sudah mempraktekkan sholat yang daim istilahnya itu, bisa sangat jadi kaki ini kebas, mati rasa, dan apa namanya bengkak itu sangat terjadi. Nah, jangan-jangan sholat yang itu juga, yang itu cuma ini yang tahu bagi yang salik ya, yang berpraktek torikoh. Yang enggak itu enggak bisa. Nah, itu nanti juga akan diperdebatkan kalau seandainya disampaikan gitu kan. Nah, ini ada sholat yang apa namanya tidak serta-merta dipublikasikan ya, tapi yang pasti itu pasti diajarkan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar yang mendapatkan pewarisan ilmu, seluruh isi dadanya tercurah untuk kepada Abu Bakar. Kalau deskripsi ilmunya itu memang Ali itu gudangnya, sebagai apa namanya gerbang ilmunya ya, sehingga semua ilmu ala lisani itu Ali sudah semua punya semua, tapi ilmu fil qalbi itu yang adanya di Abu Bakar. Pasti disampaikan, diajarkan kepada Abu Bakar sholat yang itu, sholat yang disebut orang daim yang prakteknya adalah seperti itu, sehingga indikasinya itu adalah sholat yang apa namanya yang kakinya bengkak. Itu indikasi fisik ya, tapi bukan berarti sholat bengkak itu lalu sholat yang itu juga enggak juga. Yang penting ada kebersambungan, sambung rasa ya, rasanya tentunya lewat rasanya dari sambung rasanya Bakar kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala di arah tertinggi sana. Itu saya sambung rasa. Tadi kalau boleh pinjam yang lebih memaknakan itu yang bisa, karena ukurannya orang ma'rifat itu harus mengenali diri, sehingga segala sesuatu pengertian deskripsi maupun laku praktek itu bisa ditepake gitu loh. Ini rasa tepake jane ya ora iso. Karena segala sesuatu yang ada di Quran sekalipun sebenarnya tentang menceritakan diri. Maka ada Iqra kita baka kafa binafsikal yauma alika hasiba, itu kan tentang diri, bukan tentang sono, bukan tentang sono gitulah. Jadi maka kuncinya harus mengenali diri. Semua bisa dipatrapke nenggon diri dulu awake dhewe. Di mana kolbu, di mana apa namanya kiblat, di mana segala sesuatu ada di sini. Maka ada makalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi mengenal dan ada di sini, tidak ditapak orang. Seringkali kan kita untuk menilai orang lain, kita berdeskripsi untuk definisi untuk orang lain. Kapan ke diri ini nggak pernah tahu. Nah ini sholat nih. Selain di situ bagaimana bisa memaknai, memahami sholat yang Rasulullah jalankan, yang indikator kakinya bengkak, apa salah satu kaki bengkak seperti apa? Itu
Itu bagi orang yang salik baru bisa mengalami Ngerti. itu yang itu bagi, dan bagaimana rasa kebersambungan baru bisa dialami orang salik yang dari praktek sesuai yang diajarkan dituntunkan oleh mursyid yang wasilah ya, mursyid yang wasilah yang silsilah ya, tegak lurus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu prasyarat. Adapun deskripsi sifatnya indikator, tanda-tanda, pertanda, lalu dan tidak bisa dipakai untuk begitu gitu loh, nggak bisa. Oh kalau begitu saya membengkakkan diri sholatnya juga nggak bisa kan? Masalahnya Karena di situ. syaratnya harus nyambung. Harus nyambung, itu indikator kan ketika nyambung kan lupa. Ketika nyambung kan lupa. Ya tokoh wali kita aja ya ada, saya nggak usah sebutkan ya, nanti ada yang nggak terima soalnya. Ada yang sampai ketika perintahkan oleh gurunya, kamu di sini aja lupa segalanya karena itu adalah guru dan guru sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai lupa. Nah, lupa itulah yang bisa membuat bisa jadi bengkak, bisa segala macam gitu kan. Nanti pada lupa karena wasilahnya itu ya, karena wasilah sambung rasanya kepada guru, jadi guru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersambungan ini nggak bisa sambung langsung ya, tetap lewat wasilah ya, atau walia mursyidah atau khalifah atau ulil amri minkum atau warasatul anbiya, tetap lewat itu. Nah, itu seperti yang disebutkan tadi di surat Ma'arij kan tanda-tanda juga orang musolli. Kalau boleh dikupas sedikit itu ayat itu, kita kan nggak gini, manusia itu serba ngiwuhke nek cara Jawa itu. Artinya serba ngiwuhke. Ketika diberi kebaikan, ketika diberi kesalahan itu mengeluh, ketika diberi kebaikan itu pelit. Kira-kira mananya itu. Diberi kelembahan itu pelit. Nanti manusia jadi karena itu tahu dikai kesusahan. Padahal kesusahan itu, rasa sakit itu adalah metode Allah untuk mengangkat, menaikkan dimensi, untuk menaikkan derajat atau makomnya. Itu pasti sakit, pasti lewat rasa sakit. Jadi berita gembiranya bagi orang yang sakit itu, terima saja bahwa itu bagian dari Allah sedang mengetuk pintu hatinya untuk akan diberi anugerah peningkatan kapasitas diri itu dengan kebangkitan ya, kebangkitan kesadaran ya, lewat sholat juga dengan kesadaran. Dan kalau itu kebangkitan di hari kebangkitan itu, maka setiap hari bisa 10 kali kebangkitan, seumur hidupnya bisa beribu-ribu kebangkitan ya. Kalau itu makna kebangkitan atau maknanya adalah kiamat, itu kebangkitan. Nah, jadi supaya terjadi kebangkitan dengan musolin tadi. Musolin salah satu indikatornya ya, tidak sekedar sholat kaifiat saja, tapi ada sholat syarat rukunnya harus bersambung dulu kepada guru waliam mursyidah, dipandu oleh guru waliam mursyidah ini seperti itu. Itu untuk kebangkitan orang musolin, orang manusia yang bangkit lewat musolin tadi. Maka innal insana khuliqa halu'a, manusia tercipta itu sebagai halu'a. Idza masal syarru jayu'a, ketika dia diberi kesusahan atau keburukan itu mereka mengeluh terus, tidak berhenti mengeluh. Namun ketika diberi kebaikan dan masal khairu manu'a, jadi kita kebaikan itu pelit, tertahan, diimpet loh, ditinggu diri itu kira-kira ilal musholin, kecuali orang yang sholat ya, sholatnya bersambung. Salah satu apa indikatornya? Alladzina hum ala sholatihim daimun, sholatnya terus ya, kesambungan terus menerus ya. Sholat lidzikri ya, terus bersambung ya, kesadarannya bersambung, ingatnya bersambung ya, bukan sekedar ingatnya tok, tapi kan sudah tahu alamannya ada di mana. Kemudian yang kedua, alladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, jadi tidak merasa punya hartanya. Itu orang yang sholat itu ya, orang yang musholin tadi ya, yang bisa bersambungkan kesadaran, bersambung pada Allah, karena itu bagian dari ini kan Allah juga, bukan saya. Jadi nggak merasa ada memiliki haqqum ma'lum lisailin wal mahrum, bagi orang yang minta-minta maupun orang yang tidak minta, menahan diri, tetap ada dimaklumatkan gitu loh. Nah, betapa indahnya ketika itu dia tidak pernah merasa miskin, tidak pernah merasa kaya. Tapi bagi kita baru teori saja nih, ternyata ewai begitu ya, karena masih ya geki. Tapi kalau
berdagang saya tidak pernah punya harta, hari ini ternyata randuwe, rumah randuwe, mobil randuwe, apa randuwe, ternyata randuwe juga ya. Tapi ini bisa nganggo ngono tok wae gambarane. Nah, yang kedua aladinahum apa namanya? Aladina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang membenarkan, mengiyakan terhadap hari kebangkitan ya. Jadi tidak memang yaumiddin di mana hari kebangkitan kebangkitan rohani, kebangkitan kesadaran, bukan kehancuran alam semesta ini hanya sekali itu toh. Karena kalau diartikan untuk kiamat hanya kehancuran alam semesta ini, ya hanya sekali, kenapa dibincang namanya banyak macam-macam. Ini kebangkitan kesadaran. Dan ketika kebangkitan kesadaran ada kehancuran kesadaran yang rendah, yang naik kesadaran yang tinggi. Jadi orang yang tadi sholatnya hanya sahun, jadi sholat daimun. Itu kebangkitan ini. Sehingga terbawa kesadaran hakum maklun, musadikun, aladinahum. Kemudian yang ketiga aladinahum ala min adabi robbi musyikun. Takut terhadap adab Allah. Adab itu sesuatu rasa derita yang dialami itu adab. Bukan lalu disiksa seperti penjara itu enggak ya. Derita yang dialami itulah sebenarnya adab, melekat dalam setiap perbuatan. Jadi kalau orang tetangga kita bilang, saudara kita bilang itu adalah karma sesuai dengan dharmanya, itu melekat, tidak bisa dihindari ya. Memang pada asalnya itu tidak ada orang terbebas dari adab ya. Apa? Ghairu ma'mun. Itu inna adzabi rabbihim ghairu ma'mun atau apa namanya. Tidak terbebas dari adab itu. Itu salah satu yang berikutnya nanti sama di ayat berikutnya. Di akhir ya, di akhir aladinahum ala sholatihim yuhafidun. Sholat itu menjaga. Jadi sudah tersambung, kebersambunganlah terjaga terus menerus langkah ya. Kita sambung, terjaga, terpandu ya. Terpandu itu kalau saya bahasa saya dengan eksakta, setiap manusia hakikatnya sudah terpasang sistem untuk kembali kepada Tuhan secara otomatis ya. Kalau tidak diganggu oleh radar pengganggu yang namanya ragu, kata JH itu. Radar pengganggu, dia gangguan-gangguan itu menjadi berbelok yang harusnya ke sana berbelok ke sana. Nah, itu akan terpandu otomatis ya. Kita sudah terpunya satu sistem navigasi otomatis. Hanya menentukan satu tujuan saja. Ya, satu tujuan saja. Syaratnya tujuannya apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian dengan sebuah citra diri. Apakah berada dalam sistem keyakinan yang madai, yaitu terpandu oleh dewa bimbingan seorang guru mulia mursyida, atau tidak. Kalau tidak, berarti ragu-ragu itu pasti kesasar. PDW. Ya, mereka pasti kesasar. Tapi kalau terpandu oleh sistem walia mursyida, sistem mursyid, itu pasti akan, karena kita secara tidak langsung, bagi saya akan gini loh rasanya, perjalanan pengalamannya akhirat, nanti akan dipandu sekaligus diperlihatkan, ditunjukkan. Jadi tidak hanya besok, tapi sekarang bisa dialami. Itulah sholat ya. Sholat agak diperdalam dikit, meskipun nanti juga ada pendalaman lebih. Tapi kira-kira clue-nya kira adalah seperti itu. Indikatornya yang penting nomor satu adalah bersambung, ya, bersambung pada Allah, tentu lewat waliam mursyida yang waris silsilah memenuhi standar atau kualifikasi atau kualitas apa namanya al ulama'u warasatul anbiya. Indikatornya tadi ya, orang yang musolin tadi sambung sholatnya tadi ya, sholatnya daimun, kemudian hakku maklum fi amalihi musaddiquna fi yaumiddin, kemudian apa namanya satu lagi itu ada 7 ya, ada 7, ada di apa, ada terhadap azabnya itu takut. Tidak merasa terbebas ya, pasti takut. Dan pengertian takut itu bukan takut karena dapat itu, takutnya itu kalau orang takut jatuh cinta itu, orang cinta itu takut ya. Takut bukan takut yang derita, tapi takut ya, takut terputus komunikasinya, itu bukan takut. Jadi bukan takut yang seperti terhadap monster, bukan begitu, tapi takut karena keberjalinannya. Itu apa namanya gambaran ya, gambaran tentang pendalaman tentang sholat ya. Ini dulu, nanti kita perdalam lagi di waktu yang lain pada kesempatan berikutnya supaya tidak terlalu ya, tidak terlalu. Tapi sekali lagi ini tentang praktek thariqah, karena thariqah 100% praktek. Thariqah itu adalah jalan kembali ke Tuhan secara otomatis ya, lewat secara terang, lewat
bimbingan guru walia mursyida lewat cara nur, cara bimbingan ya. Praktek torikoh, khususnya torikoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Atau torikoh Al-Mahdiyah. Ilahi Anta maksudi warido kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan. Dimatikan.